Ternyata benar, semua saling terhubung satu sama lain. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, Garciplaser di sini kali ini kita akan bahas rangkuman lengkap untuk One Piece Chapter 1099. Terima kasih kepada Redon yang sudah menyediakan rangkuman kali ini. Dan sebagai notes, manuskrip di minggu ini lengkap ya, 100%. Alhamdulillah tidak seperti minggu lalu. Untuk alasannya apapun kita masih belum tahu. Tapi yang jelas untuk kali ini kita sudah berada di posisi yang baik. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat yang baru channel ini juga, kalian bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Pacifist. Ya benar, dimana sebelumnya kita mendapatkan judul Peace Lover di spoiler kemarin. Tapi kok sekarang kenapa jadi Pacifist yang bisa dibilang judulnya kok bisa berubah gitu bang? Ya sebenarnya dalam bahasa Jepang penulisannya sama saja dan artinya juga sama. Dimana Pacifista ini adalah orang yang membenci peperangan dan berharap datangnya kedamaian. Nah, chapter dimulai langsung lanjutan dari sebelumnya ketika kedatangan dari Raja Bekori. Di sini Bekori mendengar berita apa yang dilakukan oleh Raja di kerajaan gua sebelumnya, yaitu ketika mereka membakar Grey Terminal yang kita lihat di flashback Sabo dan Luffy. Makanya di sini Raja Bekori melakukan hal sama di kerajaan Sorbet dengan membakar semua desa-desa dan menembak siapapun yang protes akan kebijakan dari dirinya tersebut yang wah ini emang tirani banget. Dimana Kuma yang udah cukup lah dengan hal-hal seperti itu, akhirnya dia sangat kesal dan menghancurkan istana dengan mengalahkan Raja Bekori. Insiden ini pun nantinya dikenal dengan insiden revolusi di kerajaan Sorbet yang dilakukan oleh satu orang yang wah ini keren banget. Tidak lama setelah itu, Saint Saturn ternyata dia mendengar kabar jika ada raja baru di kerajaan Sorbet, dimana Kuma lah raja baru di Sorbet tersebut karena dia tidak bisa menolak permintaan rakyat-rakyat di sana. Ya walau begitu, dia masih tetap tinggal di gereja dan sebenarnya yang menjalankan kerajaan adalah Raja Bulldog yang juga seorang raja Sorbet tetapi 2 generasi sebelum Bekori. Dan dikatakan suatu hari Bone dia memakan Toshinomi tanpa sengaja, buah iblis yang dapat memanipulasi umur seperti yang kita lihat sekarang. Kalau tidak jelasnya di sini kita tidak mendapatkan bagaimana Bone memakannya atau kenapa buah iblis tersebut bisa ada di Sorbet Kingdom. Yang kayaknya Oda menyimpan misteri ini terkait buah iblis tersebut yang bukankah ini pun sangat mencurigakan. Oda butuh waktu cukup lama sekali sampai volume 107 kemarin untuk mengungkapkan nama buah iblis dari Bone ini yang pastinya itu sangat misterius. Nah di sini Bone mengubah dirinya menjadi dewasa atau usia yang bisa kita lihat yang berarti di sekitaran 22 tahun. Semua orang sangat kaget karena mengira jika itu adalah Genie. Dimana kita pun di skip ke beberapa waktu dan Raja Bulldog mengunjungi gereja bersama ibunya yaitu Connie yang ternyata Connie ini tidak ada hubungan darah apa-apa dengan Bone ataupun bahkan Genie juga. Dia ini hanya seorang ibu dari raja lain di kerajaan Sorbet tersebut yang ini Oda benar-benar ngasih nama bahkan mirip banget mulai dari Genie, Connie dan Bone yang aduh ini nggak tahu nih nantinya seperti apa. Di sini Bone dia berlatih perubahan bentuk dirinya ketika melihat Connie dan ketika dia mengubah usianya menjadi cukup tua, Bone ini sangat mirip sekali dengan Connie yang seperti kita lihatlah di Mary Joyce lalu. Dan momen ini menjadi momen yang cukup lawak karena tiap orang benar-benar nggak bisa ngebedain di antara keduanya. Raja Bulldog pun membawa berita buruk kepada Kuma di mana si Bekori sialan tersebut dia berhasil kabur dan katanya akan datang bersama dengan pemerintahan dunia yang ada di sisinya. Di mana berita yang keluar adalah Kuma melengsarkan kerajaan Sorbet karena kekuasaan yang ingin dia miliki dan sekarang Kuma menjadi seorang raja yang sangat jahat. Ya di mana rumor terkait Kuma sang raja tirani ini ternyata Bekori lah yang menyebarkannya kepada dunia. Emang orang sialan kayak gini nih yang cuma bisa playing victim dan membalikan fakta yang aduh ini red flag banget. Akibat berita tersebut akhirnya Angkatan Laut pun membantu Raja Bekori untuk mendapatkan kembali tahta tersebut. Ya lagi-lagi kebingungan kita di spoiler kemarin kok bisa-bisanya Angkatan Laut berpihak ke Raja Sialan ini. Yang kalau dilihat dari alasannya akhirnya cukup jelas ya. Dimana berita yang mereka tahu Kuma adalah sang raja tirani yang jahat dan ingat kata-kata Sengoku, Angkatan Laut bersumpah untuk melayani rakyat yang sangat wajar kenapa
kenapa mereka membantu Bekori karena mengira rakyatnya dalam keadaan rugi dipimpin oleh seorang raja tirani jahat seperti Kuma. Tapi balik lagi, berita palsu atau propaganda seperti ini mah udah bukan hal aneh lah di media-media, bahkan terjadi saat ini juga terkait perang yang sedang terjadi, di mana berita simpang siur yang diatur oleh media sialan. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang peperangan di Israel dan Palestina yang sedang terjadi sekarang, kami Devilnomi dan DNA Merchandise akan menggalang dana bantuan untuk sahabat-sahabat kita di Palestina sana melalui sedekah Basnas dan atau kita bisa. Caranya cukup gampang, kalian bisa bantu support dengan membeli kaos We Are Warrior of Liberation ini dengan Luffy dan semangka yang menjadi ciri khas kita. Kaos ini hanya akan dihargai 100.000 saja dan semua pendapatannya akan kita donasikan full kepada badan yang mengurus terkait Palestina tersebut. Untuk jumlah kaos yang akan dijual pun akan berjumlah hanya 56 pieces saja. Lagi-lagi 56 ini angka kebebasan dari Luffy. Atau jika tidak sampai 56 pieces, hanya pemesanan sampai hari Senin tanggal 27 November di minggu depan nanti ya. Dimana untuk kali ini tidak akan kita buka lama-lama ya, biar bisa cepet lah bantu sedekah dan donasinya ke sahabat-sahabat kita yang membutuhkan di Palestina sana. Dan buat kalian yang sudah berniat untuk membantu donasi dan mendapatkan kaosnya, udah dibuka banget nih untuk pemesanannya tepat di waktu video ini rilis hari Rabu jam 8 malam. Untuk transparansi dan sebagainya, nanti pun akan saya sampaikan semuanya di Instagram kami, mulai dari proses donasinya, dan juga setelah semua keuntungannya, kami donasikan ke platform-platform yang tadi saya sebutkan di awal. Yuk, we are Warrior of Liberation, pejuang kebebasan, dan we stand for humanity. Nah, lanjut ke rangkuman lagi. Akibat Bekori yang kembali, Kuma pun semakin kesal dan memutuskan akan membereskan Bekori seutuhnya. Tapi dia berkata, setelah itu dia pasti tidak bisa kembali lagi ke kerajaan Sorbet, dan Kuma pun mempercayai kerajaan Sorbet kepada Raja Bulldog, dan dia meminta Bonnie agar hidup di kastilnya dan pastikan Bonnie tidak menyentuh cahaya alami sedikit pun. Kuma pun akhirnya pergi untuk menemui Raja Bekori secara langsung, di mana Bekori tentu saja dibantu oleh pasukan angkatan laut yang berada di tengah laut. Bekori berkata, bunuh dia, dialah sang raja tirani yang mencuri kerajaan dariku. Kuma pun menenggelamkan semua kapal tersebut seorang diri, yang lagi-lagi kita nggak dilihatin apakah Bekori mati atau tidak. Yang setelah insiden tersebut, Kuma pun pergi ke lautan dan menjadi seorang bajak laut. Dia memiliki banyak sebutan-sebutan jahat seperti sang tirani tadi, dan mungkin ada banyak yang lain juga. Dia pun dikatakan memiliki bounty yang sangat tinggi, mengingat kekuatannya yang juga kita nggak tahu nih berapa angka bounty-nya. Dari dulu saya selalu bilang kalau Kuma ini mungkin setara admiral dengan kemampuan super duper OP di Nikyu nominya. Dia pula punya darah Buccaneer yang membuatnya super kuat, yang pastinya itu memiliki kemampuan plus yang luar biasa. Dan kita berpindah ke kastil Sorbet dan Bonnie, di mana Bonnie dijaga oleh nenek Connie. Di situ Bonnie berkata, ketika aku berusia 10 tahun, aku akan menjadi bajak laut seperti ayahku. Yang bukankah ini benar-benar terjadi karena di 2 tahun yang lalu di masa pre-time skip, saat dia tepat berusia 10 tahun, Bonnie menjadi bajak laut yang bahkan nantinya masuk ke 11 Supernova. Kuma pun akhirnya mengelilingi dunia sambil mencari obat untuk anaknya yaitu Bonnie. Dia mengunjungi semua pulau-pulau yang pernah dikunjungi topi jerami dari insiden Sabondi. Dia berbicara dengan orang-orang di Torino Kingdom lah, para ilmuwan di Wetaria, Heracles di Boyne Archipelago, yang bahkan dia pun bertemu dengan Abdullah dan Jet yang akan mengambil harga bounty-nya. Tapi ya cukup mudah lah bagi Kuma untuk menenggelamkan kapal mereka. Hingga akhirnya Kuma kembali menemui Dragon di kapalnya yaitu Wind Grandma yang berada di tengah lautan, di mana semua komandan revolusioner ada di sana kecuali Sabo dan Koala. Dragon pun berkata kepada Kuma kalau Iva dan Inazuma tertangkap dan mereka sekarang berada di penjara. Ya, untuk detailnya memang tidak diberitahu di chapter ini kenapa mereka bisa di penjara. Di mana di satu sisi Kuma menjadi seorang raja, sang tirani, dan bahkan sekarang menjadi bajak laut. Belo Betty pun diperlihatkan di sini dan dia pun bertanya kepada Kuma, "Hei Kuma, aku ingin menjadi komandan dari pasukan timur, tetapi Dragon tidak pernah mengizinkan siapapun mengisi posisi tersebut kecuali kau membolehkannya." Yang akhirnya Kuma pun menjawab, seorang wanita dengan mulut sialan sepertimu ingin menjadi komandan? Wah, tentu saja tidak masalah bagiku. Dragon pun berbicara kepada Kuma terkait Dr. Vegapunk. Di situ dia bilang alasan kenapa selama ini dia tidak pernah merekomendasikan Vegapunk kepada Kuma karena mustahil menemuinya ketika dia berada di Punk Hazard. Tetapi insiden pun terjadi seperti yang kita tahu dan sudah dibahas di video prediksi kemarin terkait meledaknya Punk Hazard oleh Caesar Clone. Makanya sekarang Vegapunk memindahkan labnya ke Pulau Egghead dan Dragon pun
pun menyuruh Kuma untuk segera pergi ke Egghead ini karena lab baru pasti sistem pertahanannya tidak begitu baik. Kuma pun berkata, terima kasih Dragon, jika aku bisa menyembuhkan Bonnie, aku berjanji akan bertarung bersamamu lagi. Dragon pun menjawab, tenang saja temanku, serahkan takdir pada hembusan angin. Yang wadaw, Dragon bawa-bawa angin, apakah fix buah iblisnya adalah buah iblis angin? Nah, kembali lagi ke Bonnie, terlihat dia berlatih bertarung yang bahkan dia sudah bisa mengalahkan seorang dewasa dalam pertarungan tangan. Kita bahkan melihat hal itu ketika Bonnie di mode anak-anak. Ya emanglah darah Genie sang petarung memang beda. Kuma pun akhirnya sampai dan rencananya akan menjemput Bonnie untuk dibawa ke pulau Egghead untuk bertemu Vegapunk. Dia memasukkan Bonnie ke dalam box hingga akhirnya mereka berhasil sampai ke pulau Egghead dan bertemu dengan Vegapunk yang kepalanya masih besar. Bonnie pun bermain dengan Sentomaru saat Vegapunk berbicara bersama Kuma. Di sini Vegapunk berkata, jika memungkinkan untuk menyembuhkan penyakit Bonnie, dia akan menggunakan teknologi terbaru untuk mentransplantasikan sel yang belum banyak digunakan oleh rumah sakit biasa. Tapi Vegapunk berkata kalau biayanya akan sangat mahal, sama seperti menciptakan sebuah cyborg. Dan dalam kunjungannya, Vegapunk dia melakukan tes ke tubuh Kuma dan dia sangat kaget jika Kuma adalah ras Buccaneer. Vegapunk pun bertanya, kenapa kau memutuskan untuk menemui orang pemerintah seperti dirinya, padahal dia adalah seorang ras Buccaneer. Yang dari sini saya sudah terlihat jika Vegapunk orang yang sangat jujur. Kuma pun menjawab kalau dia percaya dengan apa yang dipercayai oleh Dragon. Kuma pun bertanya kepada Vegapunk, apa yang membedakan darahnya dengan darah manusia biasa? Ya, kalau sampelnya masih kurang, tetapi jika kamu mau dijadikan host dari pasukan klon di project saya nanti yang sudah saya rencanakan, aku akan menyembuhkan Bonnie secara gratis. Kuma pun menjawab, aku akan menerima apapun untuk menyembuhkan Bonnie, tapi apa yang akan dilakukan oleh pasukan klonmu itu? Vegapunk menjawab, mereka akan menjadi angkatan laut. Aku akan membuat mereka dapat menembakkan laser, mengalahkan bajak laut jahat, dan memiliki tubuh sangat keras sebagai pertahanan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Dan di sini pun kita terpotong sedikit di bagian Mary Joyce yang ternyata Saint Saturn dia mendengar semua percakapan dari kedua orang ini. Ya kayaknya di lab baru sudah terpasang penyadap agar bisa terdengar semua pembicaraannya oleh Saint Saturn. Di mana Saturn berkata sendiri jika Vegapunk tidak mengerti bagaimana memanfaatkan keadaan. Jadi aku punya ide lain. Di mana Kuma pun menjawab perkataan Vegapunk, awalnya saya berencana akan menerima semua kondisi, bahkan jika kau adalah seorang iblis. Tapi jika ternyata klonmu malah akan menolong banyak orang, mungkin inilah alasan kenapa saya dilahirkan di dunia ini. Wah, ini baca ginian doang bikin merinding. The purpose why I was born, yang Kuma ini sangat baik, selalu memikirkan orang lain agar dapat selamat. Dan Vegapunk pun menjawab, wow, ternyata kau adalah seorang malaikat. Kuma pun hanya menjawab, tidak, aku adalah seorang pasifis, yang menjadi judul dari chapter kali ini yang sudah kita bahas di awal. Kalau pasifis atau bisa dibaca sebagai peace lover memiliki arti seseorang yang sangat membenci peperangan atau bisa kita bilang pecinta kedamaian. Vegapunk pun akhirnya menjawab lagi, saya suka kata-kata tersebut. Oke, mari kita namai project ini sebagai Project Pacifista, pasukan masa depan yang akan kita ciptakan. Yang akhirnya definisi semua foreshadow yang udah tunjukkan lebih dari 500 chapter lalu saling terhubung satu sama lain sampai sekarang. Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ya itu lagi-lagi rangkuman kali ini yang cukup panjang sih karena banyak sekali yang dibahas di chapter kali ini. Walau tentu saja ada beberapa poin yang akan dianalisis lebih dalam, tapi balik lagi kalau ngomongin analisis pastinya akan kita bahas di video review Jumat nanti. Pastikan subscribe agar tidak tertinggal. Nah jadi itulah untuk rangkuman kali ini. Buat kalian yang mau tahu beberapa timeline yang di antara 6 sampai 2 tahun itu pun sudah pernah saya bahas lengkap di video prediksi ini yang sebagiannya terkonfirmasi di chapter kali ini. Dan buat yang mau tahu sisanya seperti apa, ya bisa tontonlah untuk videonya. Nah oke lah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.